Testing. Hello everyone, welcome back again di altcoin update. Ini by the way, kemarin ada yang bilang katanya mikrofonnya kecil. Padahal harusnya normal aja nih, saya ngomong di depan langsung mic-nya. Semoga suaranya kali ini lebih jelas ya. Nah, by the way teman-teman, di video update kali ini kita akan discuss tentang kondisi daripada Cardano. Jadi saya mungkin akan langsung bahas ke price action, karena memang Cardano lately ini lumayan menarik ya. Dia balik lagi recovery dari area major critical supportnya di $0,4. Dan kalau misalnya kita perhatikan dari sisi time frame weekly, ini tuh memang lumayan seru mantauin pergerakan Cardano. Jadi teman-teman tarik garis di sini ya, ini bukan garis biasa ya, ini garis luar biasa. Kenapa? Karena ini datangnya berasal dari kayak highest level pada tahun 2018 dan kemudian kita sempat stop buy di kisaran area itu sekitar 11 Januari 2021. And then setelah itu kita naik di atasnya. Nah, selama beberapa pekan testing dan akhirnya turun. Tapi pada minggu kemarin closingnya itu membentuk yang namanya Three River Morningstar dengan tail candle yang begitu panjang, dan tail candle itu ada pada lowest price di harga $0,33 ya lebih kurangnya. Jadi kalau teman-teman istilahnya aware di harga yang sama, itu adalah harga yang menjadi pijakan Cardano terakhir sebelum akhirnya dia mengejar ke area yang jauh tinggi dan signifikan. Dan bisa dibilang ya di level itu terdapat demand dan dibuktikan dengan rebound impulsifnya. Jadi ada demand yang memang benar-benar tersedia di sana sehingga harganya bisa ngepump lumayan signifikan. Ya kita nggak ngomong signifikan banget, but at least kalau teman-teman ukur dari bawah ke atas itu kenaikannya udah 32%. Lumayan kan? Kalau misalnya ada investment bertumbuh 32% dalam kurun waktu berapa lama ini? Dari 21 Oktober ke 5 November, which is cuma 2 mingguan ya. Nah, it matters of timing. Jadi saya pun gini teman-teman, saya as a trader juga saya harus ngomong apa adanya sama teman-teman ya. Ini kalau misalkan kita berbicara untuk investment, dikasih dip pasti beli, nggak mungkin mikir gitu loh. Karena pertama, lihat dulu kalian istilahnya bener yakin nggak nih pengen investasi di perusahaan itu, anggapannya kan. Jadi perusahaan Cardano, bayangin Cardano ini bukan koin deh ya, bayangin Cardano bukan kripto, bayangkan Cardano itu adalah perusahaan dulu. Kita nggak ngomongin dia perusahaan blockchain atau apa, bayangkan aja secara tradisional ini adalah perusahaan. Terus kalian pertanyakan ke diri kalian mau invest nggak di Cardano? Kalau kalian mau invest, ini adalah salah satu perusahaan yang mungkin setelah kalian lakukan analisa, oh ternyata bagus untuk diinvestasi. Berarti ekspektasinya bukan untuk 1 hari, 2 hari, 3 hari, atau bahkan sebulan, atau bahkan setahun. Mungkin bisa 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Makanya kalau orang ngomongin soal Cardano, itu udah pasti bahasanya adalah Cardano tuh koin lemot, Cardano tuh lelet, Cardano itu turun terus, gak naik-naik. Dan sebenarnya itu yang lebih better. Kalau misalnya kita berbicara untuk investment, ya memang kita nggak mau dengan perusahaan yang harganya tuh gampang digoreng. Yang kita mau justru adalah kestabilitasan. Walaupun stabil turunnya, ya kan? Seperti Cardano. Jadi bagi sebagian orang percaya Cardano ini slow rock pull. Padahal ya kita lihat perkembangan project development itu ada, dan menurut saya itu yang jauh lebih penting gitu loh. Dibandingin kita ngelihat hari ini pump 1000%, besok dump 1000%. Itu namanya digoreng. Dan orang yang fokusnya ke gorengan, itu dia nggak akan peduli sama projectnya, nggak akan peduli sama perusahaannya. Kepedulian mereka itu cuma satu, capital gain. Jadi kalau capital mereka gain, that's it, that's enough gitu loh. Dan itu adalah kripto dengan pilihan paling terakhir kalau teman-teman pengen invest. Karena bayangin kalau seandainya si ownernya fokusnya cuma satu, capital gain. Pusing kalian sebagai si investornya, karena kita nggak pernah tahu sampai di titik mana si owner akan merasa sudah puas dan akhirnya oke, it's time for me to exit, and then boom ya, harganya di-dump, dilepas semua projectnya, dia nggak jadi CEO-nya lagi, dia udah nggak develop lagi, and then dia percayakan semua ke komunitas, dan jadilah itu baru kita bicara coin rug pull. Tapi untuk case-nya Cardano, ya saya personally men-treat Cardano itu differently. Jadi memang saya ada trading kan, dan to be honest, saya trading itu nggak dapat harga bener-bener di bottom kayak 3,4 terus kayak ya udah beli, abis itu wah ternyata I'm the king of the world gitu ya, kayak
abis saya beli harganya langsung mantul. Padahal kita bukan whales, kita bukan siapa-siapa gitu. Saya ada buy Cardano terakhir di harga 0,3956. Ini untuk trading ya, purpose trading. Pada saat dia break dari trendline major yang saya sempat share ke teman-teman juga di Telegram. Kemudian kita ngelihat proses Cardano pada area demand itu rebound lumayan signifikan dan ngebentuk semacam inverse head and shoulders pattern. Jadi begitu harganya kembali ada rebound signifikan lagi, ini kan time frame 1 jam. Terus saya coba teliti lagi di time frame yang 15 menit, kita lihat momentumnya, wah kayaknya oke nih. Dan alhasil saya entry long position di 0,3956. Sekarang harga Cardano itu di 0,4252. Terakhir saya ini saya terakhir ambil screenshotnya waktu tadi ya, sekitar siang kalau nggak salah, di harga 0,4288, which is lumayan kan. Nah ini kalau purpose-nya trading, jadi kita harus bisa bedakan. Kalau kalian mau trading, mungkin Cardano bukan koin yang tepat. Ya, mungkin ada jauh lebih banyak koin-koin lainnya yang lebih mudah digoreng. Kayak misalnya Dogecoin. Ya, kalau Dogecoin kalian mau trading itu mantep banget. Cuman butuh disenggol sedikit sama Elon Musk, habis itu harganya langsung ngepump. Nah, Elon juga trading kan sudah pasti. Saya cukup yakin akan hal itu gitu loh. Dan mungkin ada koin-koin yang dekat dengan sentimen. Kayak misalkan kita lagi, teman-teman di Advance ya, ini kita lagi ngelihat koin football. Karena kalian tahu sentimennya bulan ini adalah bulannya Piala Dunia. Kemudian kalian juga bisa follow up seperti CHZ ya, Chiliz, koin yang berhubungan juga, dan Algorand ya. Saya personally pun ada trading position di Algorand dan masih saya maintain. Dan time frame daily-nya bagus banget karena dia berhasil break dari resistance-nya. Jadi belum ada alasan untuk kita taking profit unless momentumnya melemah. Dan ini akan saya bahas di video kali ini karena kita ngebahas sedikit tentang posisi Cardano. Kalau kebetulan teman-teman ada yang lagi trading kan Cardano, ini terlepas dari kondisi weekend ya. Jadi kalau misalkan hari biasa terus kita ngelihat kayak wah gawat nih, ada semacam shooting star candlestick pattern terbentuk di area yang kita bisa consider juga sebagai area supply-nya. Karena kalau saya extend seperti ini, kalian bisa lihat ya. Nah, kira-kira seperti ini. Ini saya extend. Ini adalah support line-nya before akhirnya dia breakdown lumayan signifikan. Nah, di sini ada area supply. Jadi memang kita mendapatkan reaksi nih. Orang yang ada taking profit di sana, ada yang sell di sana, atau bahkan ada yang baru masuk short position di sana. Dan akhirnya menyebabkan Cardano sedikit ter-reject gitu. Cuman kalau kita perhatikan di time frame daily, kabar baiknya adalah ada trend line yang terbentuk dari penurunan beberapa waktu lalu, itu sudah berhasil di break. Which is ini adalah salah satu good conditionnya. Dan yang kedua, kalau kita lihat dari area support yang terakhir, itu udah berhasil di reclaim. Jadi si Cardano itu udah mantul dari harga 0,33 sampai bahkan menembus $0,4 dan akhirnya kita sekarang bertahan di atas $0,4, which is ini adalah a very very good indication atau situation untuk Cardano bisa bertahan lah dari pressure sellingnya ya. Dan mudah-mudahan sih kalau misalkan saya ngelihat kondisi kayak gini, kita coba tarik dari time frame hourly ya. Sebetulnya ini dari terakhir posisi kita Cardano inverse head and shoulders, kemudian ada double bottom. Ya udah, masuklah long position dan sekarang posisi sudah di maintain dengan stop loss kayak di bawah area $0,4 supaya kalau misalkan harga berbalik saya jadi gak rugi, tapi saya tetap untung. Dan sekarang pun sebetulnya saya sudah ada taking profit sekitar 50% portion posisi itu di kisaran area 0,43 dolar lah ya terakhir. Karena highest-nya itu kan sebenarnya di 0,4 berapa nih? 0,44 dolar lah kita bulatkan ya. Dan sampai di area itu tuh lah bisa men-trigger yang namanya aksi selling gitu loh. Nah, harapannya adalah si Cardano kalau bisa, ini bahkan dengan posisi terakhirnya aja ya, ini masih bagus. Karena kita bisa lihat ada sebuah falling wedge atau kalian bisa consider itu sebagai bullish flag, itu udah berhasil di break. Cuma kalau kondisi kayak gini umumnya itu ditemani dengan semacam divergence umumnya. Jadi untuk posisi MACD aja ini kebetulan saya gunakan MACD, kalian bisa lihat ya, ini high level di sini itu MACD-nya lebih tinggi dibandingkan dengan posisi saat ini gitu loh. Nah, yang saya expect adalah kalau bisa MACD-nya tetap di atas 0, di atas netral, tapi kemudian dia cross back seperti ini. Nah, kalau ini terjadi, bagus. Berarti proses yang sekarang sedang terjadi pada si Cardano basically hanyalah koreksinya saja. Dan mudah-mudahan
koreksi kita itu kalau bisa sih ya, ini kalau mau kita lihat Cardano tetap dalam keadaan yang cukup positif, dia harus bertahan di atas area demand-nya ya, which is di kisaran 0,42 $20. Terlihat dari mana? Ingat teman-teman, rebound, pullback, and then reaction ya, powerful, lumayan signifikan. Jadi pullback ke sana, bertahan di sini, which is good indication. Alright, nah itu sekilas yang saya pengen bahas sama teman-teman seputar Cardano. Pada intinya, saya pengen sedikit kasih gambaran lah dari video kali ini. Mungkin sedikit ngebahas ke teman-teman, bedain antara mau invest, mau trading. Kalau misalnya mau trading, harus ada entry exit plan yang jelas dan harus ada reason di balik itu. Tapi kalau invest, mungkin yang kalian harus percayakan itu adalah apakah company ini itu bisa survive dan bahkan bisa develop lebih baik ke depannya. Dan yang terakhir yang perlu kalian note adalah jangan masuk ke istilahnya kita bilang yang mudah digoreng. Karena kalau mudah digoreng berarti kepentingan utamanya itu adalah bukan menyayangi perusahaannya, tapi kepentingan utama ownernya itu adalah capital gain. Ya, harga naik di dump. Itu sama aja kayak koin micin gitu loh. Kita nggak tahu koin micin mana yang beneran serius dikembangkan projectnya untuk menjadi sebuah koin yang mungkin suatu saat nanti bisa besar, bahkan masuk ke top 10 market cap, atau koin yang cuma sekedar untuk capital gain aja. Dan itu nggak sedikit, nggak 1-2 koin, tapi banyak banget. Which is itulah kenapa kalau teman-teman yang mau save ya udah paling bener pilihnya kripto-kripto yang mau diinvest minimal di top 10 gitu loh. Itu minimal, karena dengan begitu setidaknya tingkat keamanan kita sudah semakin lebih baik gitu loh. Walaupun case terakhir Luna ya itu juga di top 10 tapi rontok juga pada akhirnya ya. Tapi itu sekali lagi saya bilang, Luna itu naiknya sangat impulsif dan sangat tidak teratur, kita bisa bilang sangat apa namanya bahasanya, saya lupa bahasa yang lebih tepatnya, tapi intinya kayak anomali lah ya, atau abnormal lah istilahnya. Itu pertumbuhannya sangat abnormal sehingga saat turun juga abnormal. Nah sama halnya seperti itu. That's why untuk teman-teman Cardano Army saya cuma pengen kasih sedikit tambahan ya terakhir. Sabar aja karena Cardano kalau kalian percaya memang dengan projectnya ya kita harus coba dukung ya, mungkin kita harus ramaikan di Twitter dan let's hope for the best and wait until the next bull run. Semoga Cardano lebih tinggi dari $3 karena itu adalah all time high-nya. Alright, so new all time high which is kita investor Cardano dari harga sekarang itu bisa 10x even more. Alright, God bless everyone, have a nice weekend. Sampai ketemu di update berikutnya guys. Semoga suaranya jadi jelas. Cheers, bye bye.